Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di Minggu Letari atau Minggu Sukacita hari ini, tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat pertama sampai ayat 10 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu hari ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Begitu sangat sering dan bahkan hampir setiap ibadah kita mendengar perkataan kasih karunia. Kasih karunia yang berarti pemberian Allah yang menyelamatkan hidup manusia dengan cuma-cuma. Kasih karunia adalah bentuk cinta kasih Allah kepada umat ciptaannya. Perlu diingatkan kembali pada masa perjanjian lama, pada masa perjanjian baru secara khusus di tengah kehidupan jemaat di Efesus, bahwa mereka perlu mengingat bagaimana kasih karunia itu telah berproses menyapa hidup mereka, bukan hanya menapa tapi juga melindungi, bukan hanya melindungi tetapi juga memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih karunia ini, kita tidak terlepas dari waktu yang kita lewati. Ada orang yang melihat waktu itu hanya satu waktu berjalan dari satu titik terus lurus ke titik yang lain. Dan ada yang memahami waktu itu adalah waktu yang selalu berputar-putar. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, berputar-putar demikian. Dan
Tapi Rasul Paulus secara khusus berbicarakan tentang kasih karunia itu dari 2 waktu bahkan 3 waktu. Sering berbicara tentang hidup dahulu dan hidup sekarang. Siapakah anak-anak Tuhan itu dahulu dan siapakah mereka sekarang? Dan dalam rangka apa hidup mereka yang dahulu harus menjadi hidup yang sekarang. Itu yang dibuka di firman Tuhan di Efesus khotbah hari ini, sehingga firman Tuhan mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka. Ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. Yang ibu bapak tahu mereka pertemuan atau persekutuan antara umat Kristen dari Yahudi dan non-Yahudi. Mereka masing-masing membawa latar belakang kehidupan. Kalau Yahudi selalu mengandalkan pekerjaan tangan, perbuatan berdasarkan hukum-hukum Taurat, maka mereka akan selamat masih tertanam sekalipun mereka telah menerima penebusan dari Kristus. Kalau orang-orang Kristen dari non-Yahudi, mereka masih tertanam atas kekuatan-kekuatan dunia ini. Dan mereka masih cenderung berpikir bahwa dari kekuatan dunia ini masih boleh mereka menerima keselamatan atau mungkin paling tidak kekuatan. Maka disebutkan dalam ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi dalam konsep pemahaman orang Efesus bahwa ada penguasa di angkasa ini seperti roh-roh. Itu yang mereka pahami dapat menyelamatkan mereka. Padahal Kristus telah hadir menyelamatkan mereka. Itu yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Dahulu kamu di bawah kungkungan hukum Taurat. Demikian sapaannya kepada orang Kristen dari Yahudi. Dahulu kamu memang percaya kepada roh-roh yang kamu pahami ada di angkasa ini. Tapi sekarang kamu hidup oleh kasih karunia di dalam Kristus. Dengan catatan, dahulu kamu adalah orang berdosa yang layak dihukum. Tapi sekarang kamu adalah orang yang telah hidup kembali oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu yang diingatkan ibu bapak, saudara-saudara. Kalau berbicara tentang dahulu dan sekarang, bagi kita juga ada hidup kita dahulu dan hidup kita sekarang. Dari sudut dahulu, dari kehidupan sosial, pekerjaan, mungkin berbeda dengan keadaan sekarang. Dahulu di antara kita masih berjuang untuk hanya membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena dahulu di Monapasogi di kampung halaman hanya satu Alkitab di satu week. Itu pun hanya di rumah penatua. Maka terjadi pembacaan ayat-ayat Alkitab ketika Natal. Kita terima itu. Tapi sekarang apa? Setiap orang memiliki Alkitab 2 bahkan 3 secara cetakan begini bahkan secara online. Ada perbedaan. Dahulu kita sulit membaca firman Tuhan dan sekarang kita memiliki kebebasan untuk membaca firman Tuhan. Tapi apakah dari proses perubahan itu kita melihat kasih karunia Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara? Apakah dari proses yang sulit itu ke suatu keadaan yang lebih mudah itu kita masih merasakan kasih karunia itu? Atau dalam kehidupan sehari-hari, dahulu kita sangat sulit untuk mencari makan. Sekarang kita lebih memiliki kemudahan untuk makan. Kira-kira begitu. Jadi waktu Mehmet atau masih kecil saya masih memonon kira-kira begitu ya. Makan pun hanya sekali sehari, itu masih saya alami ibu bapak saudara-saudara. Kalau siang harus lebih dulu memakan gadong begitu kira-kira. Setelah itu baru makan nasi. Itu masih saya alami. Tapi mungkin teman-teman seangkatan saya sudah banyak yang tidak mengalami hal yang demikian. Dahulu kita mau makan itu sulit. Selalu kita pengen makan. Tapi sekarang kita bandingkan dengan diri kita sendiri.
mungkin sudah harus kita batasi karena faktor kesehatan, faktor kecantikan, begitu kira-kira. Banyak faktor. Dahulu anak-anak begitu mencari makanan, sekarang mereka kita kasih makan pun kita harus teriak-teriak memberikan mereka makan. Itu posisi yang memang sangat berbeda satu sama lain. Dahulu kita tidak memiliki fasilitas yang lengkap, hari ini kita memiliki fasilitas, demikian juga untuk anak cucu kita. Apa yang terjadi di situ? Itu artinya ada proses kehidupan dari masa dahulu ke masa sekarang. Kita tetap dituntun oleh Tuhan seperti jemaat di Efesus ini. Untuk apa disinggung hidup masa dahulu dan sekarang? Tujuannya adalah dalam ayat 7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini tujuannya. Ketika setiap pribadi diberikan waktu untuk tahu masa lalunya dahulu, bukan mau kembali ke sana. Coba siapa yang mau kembali lagi ke masa dahulu seperti saya, punya celana berkacamata begitu ya. Karena itu saja yang dipakai setiap hari, bagus-gus begitu kira-kira. Dan baju itu juga merderek-derek, karena di sini ada apa? Bikorang ni momon, maaf, dilap. Sekarang tidak mungkin lagi. Kita sudah bersih. Nunga tetes, kata ibu bapak, rapi, duduk dengan baik, memuliakan Tuhan di rumah Tuhan seperti ini. Kita melakukan tugas kita dari pagi sampai sore, dan kita istirahat pada waktu malam. Dan kita diberi waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak cucu kita, dengan saudara-saudara satu rumah, dengan saudara-saudara satu gereja. Dahulu kita sulit, sekarang kita memiliki kemudahan itu. Dahulu kita mati karena dosa-dosa kita. Ini yang dipahami oleh Martin Luther, dan sekarang kita hidup oleh kasih karunia. Orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Ibu bapak pasti tahu istilah yang selalu disebutkan oleh Martin Luther itu, simul justus et peccator. Orang berdosa yang sekaligus dibenarkan. Orang berdosa itu yang seharusnya dihukum, tapi diberi kesempatan hidup. Ibarat anak-anak yang salah atau kita yang salah di rumah sudah harus ditampar, diikat atau mungkin dipenjara. Tapi diberi waktu untuk menghirup napas kehidupan itu kembali. Itu yang dikatakan dalam Minggu Letari ini menjadi sukacita kita ibu bapak saudara-saudara. Ketika kita dalam keberdosaan kita harus dihukum, disalib. Tapi Yesus Kristus yang disalib pada akhirnya dan kita hidup olehnya. Itulah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Menghidupkan ibu bapak saudara-saudara. Menghidupkan jemaat di Efesus. Maka setiap orang yang hidupnya telah dirubah dari perilaku sikap hidup dahulu menjadi suatu hidup baru dalam keadaan sekarang, sebaiknya lah memahami. Dikatakan dalam ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ibu bapak saudara-saudara, orang percaya harus tiba pada kesimpulan ini. Ketika kita duduk bersama sekarang bersama di rumah Tuhan ini bukan hasil usaha kita. Menurut firman ini mau ditegaskan, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Saya kira itu berkenan dengan persembahan bulanan yang disinggung tadi, begitu ya kira-kira ya. Sangat sulit memang membicarakan uang dalam gereja, tapi kita harus membicarakan itu. Bagaimana pelian bulanan yang diwartakan tadi, kalau di Bonapasogit ada pelian tahun. Karena memang setiap tahun ada panen. Begitu kira-kira ya. Dan sebelum pada saat mau menyemai padi harus dibawa ke gereja, itu di kampung halaman. Artinya mengawali pekerjaan itu selalu didoakan dan diserahkan kepada Tuhan. Baru ada menyemai atau medabu boni. Setelah ditanam, tiba waktunya panen, karena sekali setahun, maka padi itu dibawa ke gereja sebagai persembahan tahunan.
Bukan guguan tahun, bukan. Persembahan tahunan. Guguan itu berbeda dengan persembahan. Kalau guguan itu ibarat siapa yang memberi besar seakan-akan yang lebih mulia dia memberikan, bukan. Tapi sedikit atau banyak yang kita berikan benar-benar itu karena ucapan syukur kita. Itu artinya persembahan. Jadi ketika berubah dari persembahan tahun menjadi persembahan bulanan karena memang setiap bulan kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Dan mungkin juga ada setiap hari persembahan namanya, bukan guguan bulan. Berbeda guguan. Apa yang ada bagi kita, yang kita pahami sebagai pemberian Tuhan, dari pemberian itu sebagai berkat yang kita terima, kita serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Maka di minggu juga ada persembahan mingguan. Maka selalu kita doakan. Kami menerima darimu Tuhan, kami serahkan kembali. Pakailah hidup kami. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa serta hidupku. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Jadi ibu bapak, memang persembahan itu bukan hanya dalam nominal saja sebenarnya. Hidup kita ini, pikiran kita ini, ketika kita melakukan tugas kita di mana-mana dengan baik, mengasihi sesama, melakukan yang patut kita lakukan, itu bukti bahwa kita tahu dan telah menerima anugerah berkat Tuhan. Jadi orang-orang yang telah mengerti anugerah dan kasih karunia Tuhan memberikan persembahannya. Tentu persembahan tidak selalu sama kan ibu bapak? Tidak mungkin dong orang yang memiliki misalnya berkat yang sangat melimpah harus sama persembahannya dengan orang yang Senin Kamis. Makanya terancam. Kalau memang kita menerima banyak dari Tuhan, mari serahkan. Buka dirimu. Jangan bersungut-sungut. Jangan sembunyikan. Wah ini bukan main nakut-nakuti, jangan sembunyikan. Bukalah hatimu. Itu artinya kita telah memahami perubahan hidup kita dari masa dulu ke masa sekarang. Yang tidak memiliki apa-apa pun tempo dulu, sekarang telah memiliki banyak hal yang layak kita syukuri. Wah, ini jadi melebar ini Pak Pendeta kita ini. Kita selalu berkhotbah di mana-mana mengatakan, ibu bapak kita di perantauan. Coba dulu kita renungkan sejenak soal memahami kasih karunia Tuhan ini. Apakah kita waktu merantau tempo dulu membawa 1 kilo gula, 1 kilo beras, 1 lembar semen, 1 lembar daun pintu ke perantauan ini, 1 kipas angin, atau 1 AC? Saya kira tidak ada, bahkan jarang, walaupun mungkin ada 1-2 orang. Tapi kalau ditanya, apakah kita ada tinggal di rumah sekarang? Terlepas rumah itu rumah kita pribadi atau masih dikontrak, terlepas, tapi ada tempat kita untuk berlindung. Artinya apa? Tuhan itu memberkati kita di sepanjang perjalanan hidup kita sampai sekarang. Apakah kita melihat kasih karunia Tuhan ada di situ? Ini kesadaran ini yang mau dibawa ibu bapak saudara-saudara. Maka ketika gereja berbicara soal persembahan bulanan, mingguan atau tahunan, jangan ada merasa terpaksa. Yang memaksa ibu bapak saudara-saudara adalah memahami, oh Tuhan ternyata hidupku ini pemberianmu. Sebagian dari berkat ini aku serahkan kembali kepadamu. Maka kita dengan tenang, dengan leluasa, dengan lapang dada, dengan hati yang mengucap syukur melakukan itu. Tidak seperti jemaat di Efesus yang terdiri Yahudi. Yahudi mengatakan kamilah anak-anak Tuhan yang hidup dia di bawah hukum Taurat, tuntunan hukum Taurat. Oh, kamu memang anak-anak Tuhan, kata jemaat yang berasal dari non-Yahudi. Tapi kamu kan telah meninggalkan Tuhan, kamu telah menyalibkan Tuhan kami. Oh, bukan demikian. Siapapun di antara kita memang benar-benar hidup sekarang oleh kasih karunia Tuhan. Kita layak dihukum, tapi sekarang kita menerima kehidupan. Kita layak paling tidak dimarahi. Kita layak dimarahi dalam konteks hidup sehari-hari, dimarahi. Tapi sekarang kita menerima senyum dan peluk cinta kasih. Itu luar biasanya. Kira-kira seperti itu kasih Tuhan itu ibu bapak saudara-saudara kepada kita semua.
bagi ibu bapak yang beribadah di gereja ini saat ini dan ibu bapak yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita merasakan itu. Maka dikatakan dalam ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada di sini dampak dari pribadi yang telah merasakan berkat Tuhan itu melakukan pekerjaan baik. Jadi kita melakukan pekerjaan baik bukan supaya kita selamat. Karena iman kita adalah iman karena, bukan iman supaya. Aku berbuat baik supaya aku ada tiket masuk surga, bukan begitu. Anak-anak Tuhan berbuat baik karena Tuhan telah memberkati kita. Karena Tuhan telah menyertai ibu bapak, saudara-saudara. Ini yang perlu selalu digali, selalu diingatkan. Kita memiliki nafas hidup, kita memiliki kesempatan bersama-sama, itu karena kasih Tuhan. Maka karena kasih Tuhan itu kita bergerak untuk berbuat baik. Kepercayaan karena, bukan supaya. Maka ketika kita menyerahkan persembahan kita ke rumah Tuhan, itu adalah rasa syukur kita karena kita telah diberkati Tuhan. Bukan supaya kita diberkati Tuhan, supaya nanti jangan ada ukuran-ukuran. Aku kasih banyak supaya Tuhan itu memberkati aku banyak, bukan demikian. Sebelum ibu bapak, sebelum saya menyerahkan persembahan saya, Tuhan itu telah memberkati kita. Tuhan itu telah menguatkan kita. Tuhan itu telah memberikan semangat baru bagi kita. Dan Tuhan itu selalu menuntun kita. Itulah yang kita syukuri di Minggu Letare ini. Kita bersuka cita, kita bawa ke rumah masing-masing. Ternyata siapapun, baik Yahudi, Yunani, orang Batak maupun yang bukan orang Batak, melalui firman ini mau dikatakan, kita telah diselamatkan di dalam Tuhan. Dan seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya orang-orang yang tahu melakukan hal-hal terbaik. Orang-orang yang telah diberikan berkat itu, siapapun di antara kita, melalui kitab Efesus, mereka harus bergandengan tangan, bersama-sama, sekalipun berbeda latar belakang kehidupan, tapi oleh kasih Tuhan mereka diingatkan, seperti setelah perikop ini dikatakan dalam Efesus 2 ayat 13 dan ayat 17. Ini selalu berulang-ulang disuarakan dari khotbah, dan saya sering selalu menyinggung ini, dikatakan demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 13. Kita buka nanti di buku kita, kata jauh dan dekat itu pakai tanda kutip. Tanda kutip. Tanda kutip. Baru di ayat 17 juga dikatakan begini. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kata jauh dan dekat ditentukan oleh pemilihan umat Tuhan yang pertama, yaitu Yahudi yang dekat. Bangsa non-Yahudi adalah yang jauh dari pemilihan. Tapi dari iman, yang dekat itu adalah orang yang percaya, dan orang yang jauh itu adalah orang yang tidak percaya. Jadi dari sudut pemilihan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, kita semua telah dipersatukan di dalam Tuhan. Itulah anugerah bagi kita. Bukan hanya lagi milik orang Yahudi keselamatan itu. Milik kita bersama mereka. Dan disitulah kasih Tuhan itu kita syukuri. Ternyata keselamatan, anugerah yang dari Tuhan itu milik kita bersama. Letare, bersukacitalah ibu bapak saudara-saudara. Mari kita bawa firman ini ke rumah kita masing-masing, ke tempat kita masing-masing di minggu ini. Tuhan menguatkan ibu bapak saudara sekalian. Amin.